Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Catur Haji Putra. Kali ini saya akan sharing ya, akan berbagi bagaimana caranya supaya power supply 1 ampere atau 2 ampere bisa di-upgrade ke 5 ampere. Jadi bisa dilihat untuk power supply saya ini awalnya masih 1 ampere, tapi setelah saya upgrade ini bisa sampai 5 ampere bahkan 7 ampere. Bisa diperhatikan untuk ampere meter digitalnya. Dan di sini karena ada request ya, permintaan untuk bagaimana caranya untuk upgrade power supply, karena memang video-video yang ada di YouTube itu belum ada yang menjelaskan tentang upgrade power supply. Rata-rata hanya di upgrade di trafonya saja, padahal selain di trafo itu kita juga banyak yang harus di upgrade seperti itu. Jadi untuk modulnya itu kita harus ganti juga. Kalau untuk bawaannya jelas nggak kuat ya, jelas nggak kuat, karena untuk seperti diodanya itu perlu penyesuaian lagi seperti itu. Jadi di sini untuk alat dan bahan yang perlu disiapkan. Untuk alat dan bahan ada beberapa alat dan bahan yang perlu disiapkan seperti itu. Dan nanti pertama ini mungkin videonya akan saya bagi beberapa part ya, karena memang untuk videonya ini sangat lama. Jadi untuk awal-awal silakan disiapkan untuk bahan-bahannya seperti berikut. Baik, kita lanjutkan dari bahan-bahan tadi. Itu enggak harus baru ya, jadi bisa bekas copotan power supply yang lama itu juga boleh. Yang penting secara nilai itu sama seperti itu. Jadi di sini saya jelaskan langsung ke skemanya. Jadi di sini untuk trafonya yang saya gunakan CT ya, CT 5 ampere. Nah, jadi untuk jenis trafo itu ada beberapa. Jadi ada yang seperti bawaan seperti ini trafo biasa ya, bukan CT. Dan ada juga trafo yang seperti ini. Nah, ini ada trafo CT. Cirinya di sini ada CT-nya. Sebentar. Nah, di situ ada kelihatan ada CT-nya. Ini trafo CT dan ini yang saya gunakan. Namun jika Anda ingin menggunakan trafo yang seperti ini juga nggak masalah ya. Juga nggak masalah Anda gunakan trafo seperti itu, asalkan di sini yang saya tekankan adalah pertama trafonya 5 ampere ya, dan untuk yang kedua voltase innya ini rata-rata sudah 220 ya, ini PLN. Dan untuk outputnya ini kita butuh 9 volt dan 20 volt. Nah, 9 volt ini nanti untuk ampere meter voltmeter yang digital, dan yang ini untuk tegangan utama seperti itu. Nah, dari sini ini kita tahu untuk trafo ini keluarnya listrik dari sini ya, masuk dari PLN di 220 dan 0. Nah, ini kan masih listrik AC. Ini AC semua. Hanya saja ini 0 volt, ini 9 volt, ini juga AC. Nah,
dari listrik AC ini kita harus merubah ke DC, karena untuk modul step down yang nanti kita pakai itu adalah DC to DC. Jadi modulnya dari DC, input DC, keluarnya juga DC, seperti itu. Karena ini AC, jadi kita perlu merubah ke DC. Caranya kita ambil dari yang 0 volt dan 20 volt, kita tarik ke sini. Di sini kita buatkan dioda. Nah, dioda di sini karena saya butuhnya 5 ampere, jadi untuk diodanya saya pakai yang 5 ampere. Ini 6 ampere. Jadi kalau bisa lebih besar lebih bagus. Nah, ini dioda 6 ampere. Ini modelnya seperti ini ya, dioda seperti ini. Sebentar. Nah, bisa dilihat seperti itu. Salah satu sisi ada garisnya. Dan yang untuk ada garisnya itu ditaruh sebelah sini. Jadi seperti ini nanti, seperti ini nanti seperti ini. Nah, seperti ini. Sebentar, susah ya. Ini seperti ini, seperti ini. Terus untuk yang ini bisa seperti ini. Nah, untuk yang ini bisa seperti ini. Nah, ini untuk rangkaian seperti ini, namanya rangkaian bridge ya. Ini kapasitasnya kurang lebih sekitar bisa 12 ampere. 12 ampere. Jadi kalau di sini kita butuhnya hanya 5 ampere, ini sangat aman ya. Karena di sini prinsip saya itu safety ya. Saya cari main aman saja, jadi kita main safety. Jadi setelah dioda kita arahkan, jadi ini yang ada garisnya, ini di dioda juga yang ada garisnya seperti ini. Nah, setelah seperti ini, untuk inputnya itu melalui sini. Ini input dari AC nya, ini apakah boleh dibalik? Ini boleh, karena ini masih arus bolak-balik. Jadi dibalik, nolnya taruh sini atau nolnya taruh sini sama saja. Yang penting nanti di sini untuk outputnya. Nah, ini outputnya, ini output mainnya, ini output plusnya. Nah, ini output main, ini output plus. Setelah outputnya keluar, ini main plusnya kita masukkan ke elko. Jadi elko nya seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini elko. Jelas ya gambarnya ya, videonya. Jadi seperti ini elko. Nah, untuk yang ada garisnya ini adalah min, dan untuk yang bagian hitam ini adalah plus. Jadi masangnya ini min, ini plus. Jadi masangnya nanti ini ada garisnya, ini min, kita taruh seperti ini. Nah, masangnya seperti ini elko-nya. Nah, ini nanti untuk dioda, ini untuk dioda ini harus lebih besar dari 5 ampere untuk diodanya. Nah, untuk elko-nya karena di sini kita butuhnya 20 volt, elko-nya harus di atas 20 volt. Nah, di sini saya pakai sekitar 35 volt, dan di sini saya pakai yang 9 volt, saya pakai 25 volt. Nah, ini elko harus kita pakai lebih besar dari voltase yang kita butuhkan. Jangan sampai lebih kecil, karena kalau elko lebih kecil, misalkan di sini kita pakai 15 volt misalkan, ini nanti elko-nya bisa meledak ya, bahaya. Jadi kita pakai yang lebih besar. Jadi kita pakai yang 35 volt, sini 25 volt. Apakah lebih dari 35 volt boleh? Boleh, asalkan lebih besar dari ini. Gitu ya.
Begitu juga untuk output yang 9 volt sama. Ini harus kita DC kan dulu. Rangkaiannya ini diodanya juga sama. Ini keluarnya juga sama. Cuman kalau di sini kalau saya untuk yang 9 volt saya pakai rangkaian yang biasa. Jadi dioda seperti ini. Ini ada garisnya, ini adalah katoda. Jadi dioda seperti ini ya, ini diodanya. Sebentar, untuk diodanya seperti ini. Nah, ini ada garisnya, lambangnya seperti ini. Nah, ini anoda, ini katoda. Arus dari anoda ini menuju ke katoda. Ini anoda plus, ini katoda min. Nah, jadi arusnya dari sini, dari anoda sini, ini bentuknya gini, menuju ke katoda sini. Jadi untuk diodanya, kalau saya untuk yang 9 volt saya pakai hanya satu dioda. Jadi nanti seperti ini seperti ini, dan ini kita balik seperti ini. Tadi nanti yang seperti ini keluarnya di sini min, dan untuk yang seperti ini keluarnya di sini plus, seperti itu. Nah, setelah min plusnya ketahuan sama, setelah min plusnya keluar seperti ini, nanti di sini kita tambah elko seperti ini, sama seperti ini tadi ya. Elko yang ada garisnya adalah min, yang enggak ada garisnya ini adalah plus. Jadi kalau min plusnya seperti ini, kita pasangnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke. Sekarang saya beritahukan untuk bentuk fisiknya di power supply-nya. Sebentar, saya bersihkan dulu. Nah, ini untuk bentuk fisik di power supply-nya, bisa dilihat. Saya ambil dulu kameranya. Nah, ini untuk bentuk fisiknya. Jadi yang dari sini ini adalah yang 20 volt. 20 voltnya kita kelihatan. Nah, ini untuk 20 voltnya saya ambil dari CT sama 20. Ini nilainya 20 volt. CT sama 20, nilainya 20 volt. Dan ini rangkaian diodanya. Ini rangkaian diodanya. Plus minusnya ketemu di sini. Ini adalah elko-nya untuk rangkaian 20 volt. Dan di sini ini sudah keluar outputnya. Nah, ini kabel hitam ini yang minus, dan untuk kabel merah ini yang plusnya. Ini sudah DC, dan ini nanti masuk ke step down ini. Step down saya pakai step down 5 ampere. Ini step downnya. Untuk yang belakang juga sama. Yang belakang ini saya pakai 9 volt. Nah, ini saya pakai 9 volt. Ini yang keluarnya min, DC min. Ini yang DC plus, kabel merah. Dan di sini saya berikan elko 25 volt. Nah, kalau ini saya pakai elko-nya di 35 volt. Nah, ini ada tulisan 35 volt. Jadi seperti itu ya.
sementara penjelasan sampai elbow dulu untuk part pertama ini, dan nanti silakan ditunggu untuk part selanjutnya. Jadi mungkin untuk part pertama ini cukup sampai sini saja ya. Jika nanti ada yang ditanyakan silakan di kolom komentar, dan nanti untuk bahan-bahan yang lumayan susah di sini, untuk beberapa bahan saya cantumkan di kolom deskripsi, jadi nanti bisa beli di toko online. Untuk linknya saya cantumkan di deskripsi. Kembali lagi, jika ada yang ditanyakan silakan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan jika dirasa video ini bermanfaat silakan di share, seperti itu ya. Dan untuk akhir kata dari saya, tetap selalu jaga harga servisan. Silakan videonya dilanjut ke part 2. Terima kasih.